Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Bang Napi Channel apa adanya, tidak ada apa-apanya. Ini ada satu artikel menarik yang dirilis hari ini pada laman republika.co.id. Jadi ini beritanya soal kelanjutan kasus sidang kasus pembunuhan 6 laskar FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek yang terjadi pada dini hari 7 Desember tahun 2020 kemarin itu. Jadi sudah hampir setahun ini rentang kejadiannya, yang sampai minggu kemarin itu baru disidangkan di pengadilan Jakarta Selatan kalau tidak salah ini. Iya, dialihkan. Jadi artikel ini ditulis oleh salah seorang jurnalis Republika, Ilham Tirta begitu, mengulas kronologi awal kejadian sampai pada hari sidang yang berlangsung seminggu yang lalu, itu pada tanggal 19 Oktober kemarin, 18 Oktober kemarin. Jadi pada artikel ini kita rangkum saja, tidak kita bacakan. Nanti bisa teman-teman cross check beritanya. Ini cukup komprehensif apa yang dia simpulkan dalam artikel ini, yang pada intinya mengulas dan memberikan pertanyaan besar begitu ya. Apakah sidang peristiwa berdarah kasus kilometer 50 yang menewaskan 6 laskar FPI itu betul-betul pengadilan atau hanya dagelan begitu, atau hanya sinetron saja begitu ya, sebagai prasyarat jika seolah-olah negara ini masih menegakkan hukum begitu. Padahal banyak penyelidikan dan analisis oleh berbagai komponen masyarakat, terutama teman-teman aktivis yang bergerak di bidang kemanusiaan, baik itu di Kontras ataupun di LBH Jakarta dan banyak LSM lain. Di Lokataru juga Bang Haris Azhar itu punya perspektif dan analisis berbeda tentang kasus ini. Lalu banyak juga investigasi mandiri yang dilakukan oleh banyak wartawan senior, menyimpulkan bahwa terlalu banyak kejanggalan pada kasus ini begitu. Selain kejanggalan pada proses reka ulang perkaranya, olah TKP-nya, juga banyak simpul-simpul, banyak komponen-komponen yang hilang atau dihilangkan. Dihilangkan, kita kutip ya, untuk melengkapi berkas perkara para terdakwa ini, para tersangka pembunuh ini. Ada 3 orang polisi, di antaranya Bribtu Fikri Ramadan yang melakukan eksekusi kepada beberapa orang laskar itu kan, menembak dengan jarak dekat bahkan. Lalu ada siapa ini lagi, Yusmin Ohorela,
dan satu lagi sudah meninggal terdakwanya pada kecelakaan begitu. Kita tidak perlu sebut lagi namanya karena kalau sudah meninggal itu otomatis kasusnya habis begitu kan. Tapi walaupun demikian, mati pun dia, meninggal pun dia, tetap apa yang melekat pada dia sebagai predikat, sebagai subjek pelaku akan terbawa imbas begitu kan, karena dia aparatur negara, polisi begitu. Jadi artikel ini mengurai kronologi penyelidikan peristiwa pembunuhan 6 laskar di KM 50. Mulai dari proses pem-BAP-nya, kemudian bagaimana kepolisian memperlakukan para tersangka ini, kemudian sampai pada proses pelimpahan perkaranya ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan begitu. Nah, sampailah pada pembacaan tuntutan bagi para terdakwa ini di sidang pertama tanggal 18 Oktober kemarin. Jadi ditanyakanlah, jadi ada seperti yang kita sampaikan tadi, banyak komponen alat bukti yang atau petunjuk yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan dan dijadikan alat untuk melengkapi berkas tuntutan oleh kejaksaan, itu malah tidak dimuat begitu atau ditiadakan. Yang pertama ini masalah mobil. Ada satu mobil yang tidak dimuat dalam berkas tuntutan itu. Jadi artinya kan hilang petunjuk. Jadi petunjuk itu dapat dijadikan alat bukti kalau kemudian disahkan oleh majelis hakim di pengadilan itu. Nah, ini lucunya, di kasus ini ditanyakan oleh jurnalis Republika ini, ada 4 pertanyaan. Jadi di pertanyaan terakhir itu menarik setelah mengamati proses di Komnas HAM kan begitu, karena Komnas HAM juga mengambil atau menyerap informasi untuk dia simpulkan juga dari polisi begitu kan, tidak mengambil perbandingan atau analisis informasi dari pihak yang independen begitu kan, dari pihak lain. Nah, di pertanyaan keempat pada artikel ini masyarakat juga akan bertanya-tanya ini, sejak ditetapkan 3 pelaku pembunuhan 3 polisi yang melakukan pembantaian terhadap 6 laskar itu ditetapkan sebagai tersangka, itu tidak ditahan oleh Polda Metro Jaya. Padahal dalam kronologinya atau keterangan Komnas HAM itu dijelaskan bahwa pelaku ini melakukan unlawful killing begitu kan. Jadi melakukan pembunuhan tanpa prosedur. Itu selain melanggar kode etik kepolisian sesuai dengan Perkapolri yang pernah kita sampaikan kemarin, itu kan ada Perkapolri, itu mestinya sudah dilakukan pemberhentian ya kan, pemecatan begitu kan, atau minimal dinonaktifkan dahulu. Ini selama ditetapkan jadi terdakwa, bahkan para tersangka ini masih bekerja aktif di Polda Metro Jaya itu. Lalu alat bukti yang dirilis oleh Polda, oleh Fadil Imran Kapoldanya, itu alat bukti yang diambil ya, diselidiki oleh netizen, dibongkar oleh netizen, alat bukti yang dibawa dari hasil
penangkapan satu Polres di Polres lain begitu alat buktinya ternyata sama begitu kan dengan apa yang dirilis oleh Polda Metro Jaya sekaitan dengan tuduhan jika 6 laskar itulah yang mempunyai samurai itu, kemudian ada senjata rakitan itu kan. Banyak hal, tapi kita fokus saja ke KUHAP-nya, ya, hukum acaranya. Jadi sudah ditetapkan jadi terdakwa. Didakwa dengan pasal disangkakan dengan pasal pembunuhan tidak berencana 338 yang ancaman hukumannya itu minimal 7 tahun itu biasanya, minimal 7 tahun. Tapi ya itu kan sudah melewati aturan KUHAP begitu kan. Jadi dalam KUHAP itu diatur kalau orang itu diancam dengan hukuman lebih dari 5 tahun itu harus dilakukan penahanan. Nah, kenapa mereka tidak ditahan ini para tersangka ini? Tentu ada yang menjamin kan begitu. Nah, kalau yang dilakukan mereka itu tindakan unlawful killing, tentu bukan orang sembarangan yang bisa menjamin mereka begitu kan, tidak mungkin keluarganya saja. Ini saya kasih contoh ketika saya dulu mengajukan penangguhan penahanan, itu juga dijamin oleh keluarga, dijamin oleh saudara, orang tua begitu kan. Bahkan kita sudah sempat berupaya untuk melakukan restorasi dengan pihak Polda itu. Dengan Kapoldanya sendiri kita bertemu keluarga kita waktu itu untuk menyampaikan penangguhan penahanan itu. Tetapi tetap juga saya ditahan waktu itu, tidak digaransi, tidak ada jaminan katanya kan. Nah kan lucu. Nah padahal yang kita lakukan tidak merugikan orang lain, tidak merugikan negara 1 rupiah pun bahkan. Nah ini sudah membunuh orang kan. Tidak 1 nyawa, ada 6 nyawa yang mereka hilangkan. Selain juga melakukan teror ke pihak keluarganya. Kemudian banyak rentetan kejadian setelah itu kan. Sampai ini ormasnya juga dibubarkan, rekeningnya diblokir dan lain sebagainya. Itu perbandingan. Jadi sebagai masyarakat awam yang memiliki pengalaman empiris dengan proses hukum acara peradilan pidana itu, tentu saya punya pengalaman karena ditahan karena kita diancam dengan di BAP dengan pasal yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun begitu kan. Jadi dianggap melanggar Undang-Undang ITE pasal berapa itu? 45A ayat 2. Ancaman hukumannya 6 tahun begitu. Ditahan. Nah ini tidak ditahan. Ancaman hukumannya malah 12 tahun ini. Kalau 338 itu 15 tahun. Bahkan 338 itu. Tidak ditahan. Nah tentu pertanyaan besar akan muncul di kepala masyarakat. Ini ada apa? Kan begitu, siapa yang menjamin mereka? Kalau tidak, institusinya sendiri. Nah itu nanti bahayanya asumsi masyarakat akan sampai ke sana. Nah, jadi kita simpulkan bahwa kasus ini setelah dakwaannya setelah tuntutannya atau dakwaannya dibacakan jaksa, malah para pengacara atau penasihat hukum para tersangka ini, yang salah satunya Henry Yosodiningrat, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menerima begitu kan, tidak merasa keberatan dengan tuntutan atau dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum kepada para pelaku pembunuh ini, para polisi yang membunuh ini. Jadi ada 2 pertanyaan lagi. Jadi artinya ini mereka sudah setali 3 uang, mulai dari penyelidikannya, di penyelidikannya alat buktinya banyak
instrumen yang hilang. CCTV tidak ditemukan, puluhan ribu diperiksa. TKP-nya diratakan dengan tanah begitu kan. Ada mobil yang tidak dimuat dalam BAP, ada satu kendaraan yang datang setelah kejadian tidak dimuat dalam BAP. Kemudian ada testimoni dari warga di lokasi yang menyatakan bahwa HP mereka di sweeping begitu kan, dihapus-hapusi video yang mereka rekam secara lagi banyak hal. Nah, sekarang di tingkat penyelidikan. Di tingkat penyidikannya juga seperti itu, tidak ditahan padahal ancaman hukumannya tinggi. Dan juga tidak diberikan sanksi secara internal begitu kan. Masih dibiarkan bertugas, itu artinya kan memang diamankan mereka ini. Tentu tanda tanya besar. Lalu di tingkat penuntutannya oleh kejaksaan atau JPU juga lawyernya tidak merasa keberatan. Nah, bisa kita prediksi nanti ini hasil putusannya jatuhnya ke pasal 351 saja, penganiayaan yang menyebabkan nyawa orang hilang. Jadi pesimis kita dengan hukuman yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim nanti akan sesuai dengan kejahatan biadab yang mereka lakukan. Namun demikian kita berharap kalau tidak dihukum secara adil di dunia, tentu mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal nanti di akhirat. Itu saja barangkali teman-teman. Mudah-mudahan kita menerima keadaan hukum dinasti ini. Dan yang penting ya tetap semangat, tetap berjuang. Tidak cukup dengan hanya berdoa agar mereka dihukum di akhirat saja. Di dunia tetap harus kita selesaikan begitu. Tetap di dunia harus kita upayakan agar mereka ini diberikan hukuman yang setimpal dan keluarganya pun hidup tidak tenang begitu kan. Ingat pesan Habib, sampai ke lubang semut pun akan kita kejar pelakunya. Jadi membangun narasi semangat seperti ini ya harus kita suarakan terus. Jadi ini kan kita hanya mengulang-ulang supaya kita tidak lupa bahwa ada pembunuhan yang dilakukan oleh polisi kepada masyarakat yang tidak melakukan kejahatan apa-apa. Demikian teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.